Saya Raja Purnawarman atau Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwajaya. Saya dilahirkan tanggal 8 bagian gelap bulan Falguna tahun 294 Saka. Saya adalah Raja Besar Kerajaan Tarumanegara yang menjadi raja ketiga yang memerintah tahun 317 sampai 356 Saka yang menguasai wilayah Jawa Barat. Selama saya memerintah, saya telah menaklukkan kerajaan lain di Jawa Barat yang belum tunduk kepada kekuasaan saya. Semua musuh selalu saya dapat kalahkan, karena tidak ada satupun senjata musuh yang dapat melukai saya. Karena dalam perang, saya selalu menggunakan baju bagian besi yang dipasang dari kepala sampai kaki. Karena itu saya digelari Harimau Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menanamkan sikap gotong royong berdasarkan isi dari Prasasti Tugu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kerajaan Kutai. 1. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang strategis, yaitu di sekitar Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi para pedagang. Dengan begitu, bidang perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai meningkat dengan diangkatnya Raja Mulawarman. Beliau adalah raja yang mulia dan dermawan, terbukti dengan memberi sedekah kepada rakyatnya berupa 20.000 ekor sapi yang diletakkan di Waprakeswara. Oleh karena itu, salah satu sektor ekonomi kerajaan Kutai yaitu peternakan yang sangat besar. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Masuknya pengaruh agama kebudayaan Hindu berupa sistem dewa-dewi, bahasa dan sastra mitologi, dan upacara. Mitologi Hindu yang banyak ditemukan dalam prasasti-prasasti Tarumanegara adalah Airawata. Misalnya yang terdapat pada prasasti Telapak Gajah. Gajah tunggangan Batara Indra itu dijadikan nama gajah perang milik Purnawarman. Bendera Kerajaan Tarumanegara berlukiskan rangkaian bunga teratai di atas kepala gajah. Selain dari sejumlah prasasti di atas, berikut berita mengenai keberadaan Kerajaan Tarumanegara juga bisa ditemukan di luar negeri. Pada tahun 414 Masehi, Fahin membuat buku yang berjudul Falkauci. Isinya antara lain menceritakan bahwa di Yepoti hanya sedikit orang-orang yang beragama Buddha. Menurut berita dari dinasti Sui, pada tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Talomo yang terletak di selatan. Berita dari dinasti Tang mengisahkan datangnya utusan dari Tolomo pada tahun 666 dan 669. Tolomo adalah sebutan untuk Tarumanegara. Prasasti Ciarten terletak di Kampung Muara, Desa Ciarten Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditandai dengan tapak kaki Raja Purnawarman dan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Prasasti Pasir Koloyangkak terletak di Kampung Pasir Gintung, RT 2 RW 4, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung. Prasasti Pasir Koloyangkak pertama kali ditemukan dan dilaporkan oleh J. Rik tahun 1854. Pada prasasti tersebut terdapat sebuah tulisan
yang artinya gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya. Yang termasyhur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruna, dan baju zirahnya yang terkenal yaitu Warman tidak dapat ditembus oleh senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Prasasti Kebon Kopi. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Kebon Kopi. Tahun 1863, tuan tanah kebun kopi yang bernama Jonathan Rhys menemukannya di dekat daerah Buitenzorp, yang kini disebut dengan Bogor, melansir dari laman resmi Kecamatan Cibung Bulang. Kala itu dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Dari sanalah nama prasasti ini bermula. Selain itu, prasasti kebun kopi juga disebut dengan prasasti tapak gajah, sebab seperti ada jejak sebesar tapak gajah di permukaannya. Prasasti kebun kopi ini terletak di Kampung Muara, termasuk wilayah Desa Ciraten Ilir, Cibung Bulang, Bogor, menggunakan aksara Palawa berbahasa Sanskerta. 5. Prasasti Pasir Awi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang satu ini memiliki lokasi yang berbeda dibanding 6 prasasti lainnya yang berada di daerah aliran sungai, sedangkan prasasti Pasir Awi berada di daerah perbukitan. Prasasti Pasir Awi terletak di sebelah selatan Bukit Pasir Awi sekitar 559 mdpl di kawasan hutan di perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Penemu prasasti ini adalah seorang arkeolog Belanda yang bernama N.W. Hoppermans yang dilaporkan pada tahun 1864. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang, dilaporkan pertama kali oleh N.W. Hoppermans pada tahun 1864. Prasasti ini tepatnya berada di tepi sungai Cisadane dan 50 meter ke Muara Cianten. Prasasti ini bertuliskan huruf ikal atau huruf sangka seperti yang digunakan pada prasasti Ciaruteun B dan prasasti Pasir Awi. Tulisan pada prasasti ini masih dapat belum dibaca. Terima kasih. Prasasti Tugu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang menorehkan tulisan terbanyak adalah Prasasti Tugu. Di sisi lain yang disayangkan, prasasti ini tidak memiliki keterangan tulisan tahun kapan prasasti ini dibuat. Melansir dari laman Kemendikbud, prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa awal berbahasa Sanskerta dalam bentuk sloka dengan metrum anusbut. Cerita yang tertulis di prasasti ini berbunyi, Pura Rajare Buruna Pinabahuna Kata Kayatam Purim Prapaya. Peninggalan Prasasti Cidang Hyang. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terakhir berupa prasasti yaitu Prasasti Cidang Hyang. Prasasti ini yang memiliki nama lain Prasasti Munjul. Ini berlokasi di aliran sungai Cidang Hyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Parigang. Pada tahun 1947 keberadaan prasasti ini pertama kali dilaporkan oleh T.B. Rosjan dan berlanjut pada tahun 1954 Kasparis dan Bokhari berhasil mempublikasikan penelitian prasasti tersebut.